Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Gizi kelas A Fakultas Ilmu Kesehatan. Dengan beranggotakan saya sendiri Amanda Indah Pratiwi, ada rekan saya Agnia Agustin, ada Salwa Ajahra, ada Tiasya Puspa Pradini, dan yang terakhir ada Ajahra Hairunisa. Kami akan mempresentasikan makalah hasil penelitian kami tentang pengaruh program aksi Kader Posyandu terhadap jumlah kunjungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, Posyandu merupakan layanan kesehatan masyarakat yang berbasis komunitas yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, terutama bagi balita, ibu hamil, serta lansia. Salah satu fungsi utama Posyandu adalah melakukan pemantauan status gizi dan tumbuh kembang balita secara berkala. Untuk mendukung keberhasilan program gizi, Posyandu membutuhkan data lengkap dan akurat, karena data tersebut menjadi dasar dalam menentukan intervensi, mendeteksi risiko stunting, serta mengevaluasi efektivitas program kesehatan. Namun, pada banyak posyandu, tingkat kunjungan masyarakat masih fluktuatif. Rendahnya kunjungan dapat menyebabkan data gizi tidak tercatat optimal, sehingga upaya pencegahan masalah gizi tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, kader biasanya melakukan berbagai program aksi atau ajakan untuk meningkatkan partisipasi warga. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fenomena yang diamati pada posyandu, tempat kegiatan ini berlangsung, terlihat adanya program ajakan atau aksi kader yang dilakukan untuk mengajak warga agar lebih rutin datang ke posyandu. Fenomena yang ingin diamati adalah apakah program aksi tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan sehingga kualitas pencatatan data gizi dapat semakin baik. Dibutuhkan analisis data kunjungan sebelum dan sesudah program untuk melihat perubahan yang terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan metode penelitian. Metode penelitian kami menggunakan model kuantitatif, yaitu suatu model analis yang menggunakan angka, perhitungan matematis, dan data numerik untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi suatu fenomena. Model ini memanfaatkan rumus dan statistik hingga hasilnya bersifat objektif, terukur, dan dapat diuji kembali. Oke, selanjutnya saya akan membacakan sampel dan teknik pengambilan data instrumen. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan balita ke posyandu pada 2 periode, yaitu kunjungan sebelum program aksi kader, pre, dan kunjungan setelah program aksi kader, pos. Teknik pengambilan data diperoleh dari data kunjungan berupa buku register, kunjungan posyandu yang mencatati jumlah kunjungan ibu balita selama 5 bulan sebelum program dan 5 bulan sesudah program, menggunakan total sampling, yaitu semua ibu balita yang terdaftar di posyandu dan hadir pada periode pre dan pos dalam analisis paired sample t-test. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi 1. Data sekunder dari catatan administrasi posyandu mengenai jumlah kunjungan balita periode pre dan pos. Yang kedua, dokumentasi berupa foto kegiatan selama penelitian. Selanjutnya ada tabel data kunjungan posyandu sebelum dan sesudah aksi kader. Ada jumlah kunjungan sebelum program aksi kader posyandu, yaitu yang pertama 34 balita, yang kedua 39 balita, yang ketiga 37 balita, yang keempat 36 balita, dan yang kelima ada 27 balita. Lalu ada jumlah kunjungan sesudah program aksi kader posyandu, yang pertama ada 42 balita, yang kedua ada 41 balita, yang ketiga ada 26 balita, yang keempat ada 37 balita, dan yang kelima ada 37 balita. Lalu selanjutnya ada analisis menggunakan t-test. Pada analisis ini kita ada 2 hipotesis, yaitu pertama ada HO, yaitu tidak terdapat pengaruh program aksi kader posyandu terhadap jumlah kunjungan masyarakat. Lalu ada HA, terdapat pengaruh program aksi kader posyandu terhadap jumlah kunjungan masyarakat. Sebelum kita ke uji T-hitung, kita mau nguji distribusi datanya ini normal atau tidak normal. Pertama-tama kita menghitung rata-rata data kunjungan sebelum aksi kader terlebih dahulu. Yang pertama ada kita mencari X-bar, yaitu rumusnya total nilai per N, yaitu total nilainya 173 bagi 5, yang diperoleh hasil menjadi 34,6. Lalu menghitung simpangan baku dengan rumusnya akar pangkat sigma XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1, yang diperoleh menjadi ada 34 kurang 34,6 kuadrat ditambah 39 dikurang 34,6 kuadrat ditambah 37 dikurang 34,6 kuadrat ditambah 36 dikurang 34,6 kuadrat ditambah 27 dikurang 34,6 kuadrat dibagi 5 dikurang 1. Lalu
diperoleh lagi akar pangkat 0,36 ditambah 19,36 ditambah 5,76 ditambah 1,96 ditambah 57,76 dibagi 4. Dijumlahkan lalu menghasilkan akar pangkat 85,2 dibagi 4 sama dengan akar pangkat 21,3. Lalu akar pangkat tersebut dihitung menjadi 4,615. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata data kunjungan sesudah kader dengan rumus X bar total nilai per N. Total nilainya 183 per 5 menghasilkan 36,6. Lalu menghitung simpangan baku dengan rumusnya itu sama seperti rumus rata-rata data kunjungan sebelum aksi kader, yaitu 42 dikurang 36,6 kuadrat ditambah 41 dikurang 36,6 kuadrat ditambah 26 dikurang 36,6 kuadrat ditambah 37 dikurang 36,6 kuadrat ditambah 37 dikurang 36,6 kuadrat per 5 dikurang 1. Lalu lalu angka-angka tersebut menghasilkan akar pangkat 29,16 ditambah 19,36 ditambah 112,36 ditambah 0,16 ditambah 0,16 per 4. Lalu angka-angka tersebut dijumlahkan menghasilkan jadi akar pangkat 161,2 per 4. Lalu dihasilkan jadi akar pangkat 40,3. Akar pangkat tersebut dihitung menjadi 6,35. Dan kita menghitung distribusi data tersebut normal atau tidak berdasarkan aturan empiris 99,7%. Sebelum aksi kader, kita menggunakan rumus empiris rentang kurang lebih 3 simpangan baku, yaitu X bar dikurang 3 simpangan baku, X bar ditambah 3 simpangan baku, yaitu 34,6 dikurang 3 kali 4,615 menjadi dan 34,6 ditambah 3 kali 4,615. Data yang berada dalam rentang ini menjadi 20,76 sampai 48,4. Dan dari dalam rentang ini kita mempunyai 5 data, dan kelima data tersebut masuk ke dalam rentang tersebut sehingga 100% dari total data, dan itu mendekati distribusi data normal 99,7%. Lalu yang kedua ada sesudah aksi kader, rentangnya itu sama kurang lebih 3 simpangan baku, yaitu X bar kurang 3 simpangan baku, X bar tambah 3 simpangan baku, yaitu 36,6 dikurang 3 kali 6,35 sampai 36,6 tambah 3 kali 6,35. Data yang berada dalam rentang ini dihasilkan 17,55 sampai 55,65. Dan dari rentang tersebut, kelima dari data kita masuk ke dalam rentang tersebut sehingga 100% dari total data. Dan persentase data yang berada dalam rentang kurang lebih 3 simpangan baku pada kedua kelompok berada pada rentang 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok data memiliki pola yang mendekati distribusi normal sesuai dengan prinsip aturan empiris 68%, 95%, dan 99,7%. Nah, langsung saja di sini kita langsung uji teh hitungnya. Pertama-tama sebelum menguji teh hitung, kita masukkan dulu jumlah kunjungan sebelum dan jumlah kunjungan sesudahnya. Kemudian rumus teh hitung itu adalah D per S per akar N. Nah, pertama-tama kita harus mencari D. Rumus D itu sigma DI per N. Maka rumus DI itu adalah X sesudah dikurangi X sebelum. Nah, di sini X sesudah dikurangi X sebelum itu pada jumlah kunjungan sesudahnya 42 dikurangi jumlah kunjungan sebelumnya 34, yaitu
menghasilkan 8 dan seterusnya. Kemudian kita balik lagi ke rumus yang D, yaitu sigma DI per N. Maka sigma DI-nya itu adalah 10, total dari X sudah dikurangi X sebelum. Nah, kemudian N-nya itu 5, maka 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Lanjut, kita kembali lagi ke T hitung, rumus T hitungnya. Di sini kita harus mencari S. Nah, rumus S itu adalah akar sigma DI kurangi D kuadrat per N dikurangi 1. Nah, di sini sigma DI dikurangi D kuadratnya itu adalah 270, maka akar 270 dikurangi N kurangi 1-nya itu 5 kurang 1. Nah, menghasilkan akar 67,5. Akar 67,5 itu menjadi 8,22. Lanjut, kita masuk lagi ke rumus T hitungnya. D per S per akar N. Kita masukkan yang tadi D-nya itu adalah 2, per S-nya itu adalah 8,22, per akar N-nya itu adalah akar 4. Menghasilkan lagi ini 2 per 8,22, akar 4-nya tadi jadi 2. Nah, kemudian kita hitung 2 per 8,22 dibagi 2 itu menghasilkan 4,11. Nah, 2 per 4,11 itu menghasilkan 0,49. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan mengenai statistik deskriptif. Nah, berdasarkan grafik perbandingan jumlah kunjungan program aksi kader sebelum dan sesudah pelaksanaan program, tampak bahwa pola kunjungan mengalami perubahan yang bervariasi pada setiap titik pengamatannya. Nah, pada titik pertama, jumlah kunjungan setelah program menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelum program. Lalu tren serupa juga terlihat pada titik kedua, meskipun peningkatannya relatif kecil. Sebaliknya, pada titik ketiga terjadi penurunan jumlah pengunjung cukup signifikan setelah program dilaksanakan. Namun kondisi tersebut kembali berubah pada titik keempat, di mana jumlah kunjungan setelah program meningkat cukup tajam dibandingkan sebelum program. Selanjutnya masih dari hasil dan pembahasan, yang selanjutnya ada hasil t-test. Berdasarkan perhitungan uji pilot sampel t-test pada 5 pasangan data kunjungan balita sebelum dan sesudah program diperoleh rata-rata selisih jumlah kunjungan sebesar 2. Nilai simpangan baku selisih adalah 8,22 dengan jumlah kuadrat deviasi sebesar 270. Hasil uji statistik menunjukkan nilai T hitung sama dengan 0,49 dengan derajat kebebasan DF sama dengan 4. Interpretasi hasil mencari nilai p-value pada DF sama dengan 4 dengan tingkatan signifikan alfa sama dengan 0,05 pada T-tabel diperoleh nilai T-tabel 2,776. Hasil perhitungan menunjukkan T hitung sama dengan 0,49 kurang dari T-tabel sama dengan 2,776. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka HA ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan kata lain, program aksi kader yang dilakukan di Posyandu Cipapagan pada periode penelitian ini belum memberikan peningkatan kunjungan yang signifikan. Kemungkinan diperoleh oleh jumlah sampel yang sedikit, durasi program yang singkat, atau faktor lain seperti kesibukan orang tua dan aksibilitas Posyandu. Baik, selanjutnya masih di hasil dan pembahasan mengenai kaitan teori gizi. Melalui program aksi kader, Posyandu memberikan edukasi dan promosi gizi yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemantauan status gizi anak. Peningkatan pengetahuan ini mendorong ibu dan balita untuk lebih rutin berkunjung ke Posyandu. Kunjungan yang rutin ini penting karena Posyandu menjadi tempat pemantauan dan intervensi gizi yang dapat memperbaiki status gizi anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori gizi menjadi dasar ilmiah bagi program aksi kader yang efektif, meningkatkan frekuensi kunjungan masyarakat ke Posyandu, dan memperbaiki kondisi kesehatan anak di masyarakat. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, program aksi kader Posyandu belum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kunjungan masyarakat karena kegiatan seperti penyuluhan, pemantauan, kesehatan, dan juga kunjungan rumah tidak meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa program aksi kader di lokasi penelitian belum memberikan pengaruh yang signifikan karena perubahan kunjungan lebih mungkin disebabkan variasi alami data dan faktor lain seperti kesibukan orang tua atau aksesibilitas Posyandu. Nah, jadi kenapa sih pada penelitian kami ini tidak ada pengaruhnya?
Itu disebabkan karena program aksi kader yang baru berjalan sekitar 5 bulan ke belakang, sehingga jumlah kunjungannya juga mungkin sedikit dan tidak efektif karena aksi kadernya itu hanya melalui pesan WhatsApp saja. Nah, untuk sarannya yaitu yang pertama, tingkatkan pelatihan kader agar pelayanan lebih optimal. Yang kedua, lakukan kunjungan rumah untuk mengajak warga yang jarang hadir. Yang ketiga, perbaiki fasilitas posyandu agar lebih nyaman dan menarik. Yang keempat, menambahkan variasi layanan seperti edukasi gizi atau kelas ibu balita. Dan yang terakhir, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi jadwal dan kegiatan posyandu secara berkala. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk hasil dari penelitian kami, yaitu jumlah pengaruh kunjungan posyandu sebelum dan sesudah aksi kader. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.